Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum saya menguraikan Dhamma, mungkin perlu dievaluasi ya, karena ini ruangan ber-AC, jadi lain waktu biar tidak meracuni, ini dupanya itu ditaruh di luar ya. Ya, jadi tidak usah pakai dupa di sini, bakarnya ditaruh di luar karena ada AC ya. Kemudian juga tidak mulek-mulek, kalau sudah pakai AC jangan pakai kipas malah ya itu pasti tidak akan keluar asapnya. Sebab ini dalam jangka panjang itu pengaruh kesehatan ya. Saya baru saja ya dicek loh, Bapak ngerokok toh? Loh, masa saya tidak pernah ngerokok? Ini ada tanda-tanda ngerokok loh itu. Oh, saya pikir dupa, karena kontinu terus menerus di wihara itu pengaruh juga di sini itu. Ya ada seorang Bhikkhu Mahayana juga karena pengaruh dupa yang terus menerus itu bisa mengganggu kesehatan juga. Tentunya Bapak Ibu, pengumuman ini bukan menakut-nakuti Bapak Ibu untuk tidak bakar dupa ya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo ya yang telah memberikan kesempatan bagi kami ya untuk mengenal umat Buddha baru ya di Banjarbaru ini ya. Sebelumnya saya pernah membina di Kalimantan, tapi wihara ini belum terbentuk. Ini kan kemajuan yang luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian. Terus tambah satu lagi di kota baru, itu juga ada yang baru ya. Kemudian Romo ini juga dari jauh-jauh datang ke sini ya. Itu Bapak Joko itu juga dulu yang bawa ke Kalsel itu saya ya untuk membantu di sini. Akhirnya bukan bantu saja ya di sini, tapi juga beristri di sini juga. Ya, ya itu ya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, mungkin karena ini pertama, perkenalkan saya yaitu Bante Dharma Maitri. Ya, Bante Dharma Maitri. Selama ini saya tugas di Jawa Timur. Ya. Untuk hari ini, perkenalkan saya adalah satu-satunya biku utusan khusus dari SBY ya. SBY tahu ya, dari Surabaya ya, utusan khusus ya, saya dari Surabaya ya. Dan pada kesempatan ini saya akan hadir untuk besok acara Waisak bersama Budayana Kalsel. Ini mungkin Waisak pertama ya se Kalimantan Selatan. Ini sebuah kemajuan yang besar sekali untuk pembinaan umat Buddha di Kalimantan Selatan. Dan pada kesempatan sore ini kami diminta untuk mengisi kebaktian ulang tahun bersama ya, secara rutin tiap bulan sekali ya, ulang tahun bersama. Ini memberikan doa kepada Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kalau saya pribadi ya, ada beberapa umat itu yang mau mengulang tahun ini bikinkan kue atau bikinkan tumpeng. Kalau saya sendiri secara pribadi itu menolak ya. Saya pribadi itu pendapat pribadi ya. Karena pas tanggal ulang tahun itu tanggal penderitaan ibu saya ya saat melahirkan. Masa tanggal penderitaan ibu saya kok malah seneng-seneng ya. Ya. Tapi itu terserah, itu pendapat pribadi ya. Maka kalau apabila ingin meramaikan wihara, tidak selamanya harus ulang tahun biku yang bertugas. Ya, bisa saja hari raya itu saja yang ditonjolkan. Ada asada, ada katina, ada maga puja. Ya. Kalau harus merayakan bikunya, itu sebetulnya bukan pas ulang tahun tanggal kelahiran bikunya, tanggal pentabisan. Ya, kalau di negara-negara Buddhis ada yang tanggal penabisan biku itu yang dirayakan ya. Pada kesempatan sore ini saya ingin memberikan resep ya, bagaimana seseorang itu memiliki usia panjang atau panjang umur. Resep ini bukan dari saya pribadi, namun dari Sang Buddha ya, karena kita umat Buddha ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami resep-resep apa, kiat-kiat apa sekiranya seseorang itu bisa mempunyai umur yang panjang atau panjang umur ya. Banyak setiap
doa dan harapan, kita berharap untuk mempunyai usia yang panjang. Satu harapan kalau orang itu sudah dewasa ya bisa menunggui ya puas menunggui anak dan cucu kalau usianya panjang, tentunya usia panjang yang sehat juga. Ada resep yang diajarkan oleh Sang Buddha bagaimana seseorang mempunyai usia panjang, untuk umur panjang. Yang pertama, tidak pernah menganiaya dan menyakiti makhluk hidup atau membunuh makhluk-makhluk hidup. Itu resepnya orang akan berusia panjang. Kalau kita keseharian kita itu motongi ya usia seseorang atau usia makhluk-makhluk, kita sendiri juga akan terpotong juga usianya. Tapi kalau kita suka memperpanjang, ya menghargai kehidupan dengan function atau dengan ngasih makan ikan, ngasih makan burung atau hewan dan binatang lain yang kelaparan, itu akan memungkinkan sebagai hukum sebab dan akibatnya kita sendiri akan memperoleh umur yang panjang. Kemudian ada juga orang yang memperpanjang usia biar sehat, berdana obat-obatan, berdana jamu ya. Sejak saya tugas di Kalimantan ini mengenal beberapa ramuan-ramuan ya. Sampai sekarang pun saya masih minta tolong, terutama dari Kalimantan Tengah itu. Beberapa ramuan, beberapa obat, beberapa kayu saya suruh kirim ke Jawa. Yang terakhir itu yang sedang ngetren itu dulu kayu bajakah. Ya, bajakah. Itu banyak. Di Jawa saya sebar di beberapa daerah itu yang kena kanker ya. Dan kayu kuning juga ada. Yang saya cari-cari sampai sekarang itu belum ada, itu ramuan anti miskin ya. Ya, itu belum ketemu ya. Begitu minum kita tidak pernah jatuh miskin ya. Ya. Itu. Ya. 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 Jadi seseorang apabila ingin usianya panjang ya, itu salah satunya ya, salah satu kiat dari Sang Buddha menghargai kehidupan, alias seperti function seperti yang dicontohkan oleh umat Buddha. Di sini ada function enggak? Ya. Ya, ada ya. Kalau kepengen umur panjang sekali enggak mati-mati, functionlah kura-kura ya. Kalau biar masalahnya itu lepas ya, punya masalah lepas di pengadilan atau di mana-mana, biar lepas function belut kan licin toh. Nah. Biar lepas ya itu. Kemudian ada lagi function burung ya, tapi jangan function hal-hal yang berbahaya, misalnya ular kobra. Tapi ada juga Bapak Ibu ya, karena ingin menghargai kehidupan, pernah ada seseorang umat itu di rumahnya, di lokasi rumahnya itu nangkep ular kobra, kemudian lapor pada bantenya ya, di bantenya. Terus waktu itu mau melepas di wihara itu ada saya, lupa itu ular kobra kok malah dilepas di wihara, banyak anak itu apa enggak bahaya gitu. Enggak, gini bante saya itu sudah izin sama ketua wihara sini, itu boleh suruh lepas di wihara. Kemudian saya tanya kepala wihara itu, betul saya izini mereka melepas ular kobra di sini. Cuma saya dengan ular kobra itu sudah bikin perjanjian gitu loh. Kamu boleh hidup di wihara tapi jangan sampai menggigit pengunjung di sini. Sungguhan selama ada pengunjung banyak belum pernah ada ular kobra itu digigit ular kobra ini. Nah, masalahnya perjanjiannya itu tertulis atau tidak ya. Nah, takutnya kalau tidak tertulis kan iso lupa toh. Ya, itu ya. Jadi sesuatu yang berbahaya memang ya, ular kobra itu ada yang function juga memang ya. Terutama mungkin di Kalimantan ini ya, di kebun-kebun sawit ya, ada yang sengaja karena itu kan untuk mengatasi hama tikus ya, tapi bahaya juga. Ada yang indikasi itu sengaja untuk dilepas agar kelapa sawitnya itu aman ya. Jadi silahkan Bapak Ibu menjalankan resep ini, menghargai kehidupan ya, atau function ya, itu akan memperpanjang umur ya seseorang.
Kemudian yang kedua resepnya dari Sang Buddha, menghormati orang yang usianya lebih tua dari kita, ya, itu akan mendapatkan umur panjang. Kita menghormati orang yang usianya di atas kita, lebih tua dari kita, lebih panjang dari kita, kita pun juga akan mendapatkan usia yang panjang. Namun bukan berarti kalau kita menghormati orang yang masih muda atau lebih muda dari kita, usia kita akan berkurang, tidak. Ya, itu ya resep yang kedua. Yang ketiga, ya, karena pengaruh doa, ya, maka setiap ulang tahun dari agama apapun selalu mengucapkan doa-doa panjang umur dengan lagu-lagu juga, panjang umur, sehat dan bahagia. Itu betul-betul, ini juga resep dari Buddha. Diriwayatkan Bapak Ibu, ada seorang anak dibawa ke peramal. Oleh peramal dikatakan, anakmu akan berusia 7 hari. 7 hari saja, seminggu saja akan mati. Orang tua anaknya diramal seperti itu kan kaget juga toh. Kemudian orang tua ini juga ragu-ragu juga, apakah betul ramalan dari peramal ini, ya. Kemudian dia ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Anaknya ini dibawa kepada Sang Buddha. Sang Buddha, anak saya kok diramal oleh peramal, katanya cuma usianya 7 hari, ya, nanti akan mati. Apakah betul? Sang Buddha mengiyakan, iya. Kemudian orang ini bertanya pada Sang Buddha, apakah ada cara Sang Buddha agar anak saya bisa lewat, ya, usianya dari 7 hari? Bisa. Gimana Sang Buddha? Buatlah dipan, ya, dipan seperti ayunan itu di rumah, ya, di rumah di depan pintu. Kemudian anak itu ditaruh, ditidurkan di situ. Kemudian undanglah para biku untuk memanjatkan parita-parita suci selama 7 hari 7 malam, ya. Kemudian setelah 7 hari 7 malam dibacakan parita, ya, yang mau menyabut nyawa dari anak ini, ya, itu tidak bisa karena ketakutan oleh pembacaan parita-parita. Maka parita itu dalam bahasa mudahnya itu perlindungan, memberikan proteksi, ya, kepada seseorang. Kemudian setelah dibacakan parita selama 7 hari 7 malam, Sang Buddha meramal, anakmu dengan kekuatan doa ini akan berusia 120 tahun. Ya. Silahkan buktikan Bapak Ibu, mengundang biku 7 hari 7 malam. Kalau ada yang mau. Dulu saya pernah juga diundang di salah satu wihara, ya. Baca doa selama 49 hari, ya, 1 hari 7 kali, ya. Ada pernah gitu. Waktu diundang pertama ya semangat saja, tapi lama-lama yang dibaca itu saja bosen. Ya, itu. Jadi baca doa, baca parita itu proteksi, ya, memproteksi bagi anak ini. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan apabila Bapak Ibu dalam tengah keluarga itu ada satu masalah tentang kesehatan, itu salah satu faktor pendukung untuk kesembuhan adalah parita atau proteksi atau membaca parita-parita suci ini. Ini tiga resep. Resep yang keempat dari agama lain, ya, ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Orang akan berusia panjang itu apabila orang itu sering membesuk orang yang sedang sakit, ya, ingin membesuk orang yang sedang sakit. Ada satu riwayat, ada seseorang, ya, ini mestinya jatah hidupnya itu sudah habis, ya, mau datang, mau nyabut nyawanya ini, mengambil nyawanya ini, ya, orang ini. Ternyata ketika mau didatangi rumahnya, orang ini pergi membesuk orang sakit, akan ditunda toh, ya. Ya. Nah, kalau misalnya saja perginya jenguknya itu di Amerika, misalnya saya perlu waktu beberapa hari kan lumayan. Waktunya. Dari kasus seperti ini, ya, kemudian ada yang menyimpulkan orang yang suka membesuk orang sakit itu akan dipanjangkan umurnya.
Mungkin logikanya kalau kita membesuk orang sakit itu, kita kan memberi penghiburan orang yang sakit di situ, toh. Ya, jangan ditakut-takuti. Oh, misalnya saja, oh tetangga saja baru meninggal sakitnya sama seperti kamu. Ya, diberi harapan hidup. Ya, sekalipun kanker misalnya saja, kan banyak orang kanker ganas misalnya saja, tetap dikasih pengharapan hidup. Ya, itu kalau Buddha mengatakan ya jiwamu ya badan jasmu boleh sakit, namun pikiranmu jangan boleh sakit. Sebab kalau sakit semua lebih parah lagi ya, badannya sakit, jiwanya juga sakit ya. Biar jiwanya tidak sakit, kalau milih rumah sakit jangan rumah sakit yang mahal ya. Kalau obat ya obatnya yang generik saja. Ternyata obat generik sama obat paten itu beda ya, harganya itu beda. Saya baru saja membuktikan ya. Itu kapan hari saya dikasih resep itu, saya kan ada kencing manis ya, ada kencing manis. Jadi orang Jawa itu kebanyakan orang Jawa ya, itu penyebab kencing manis itu bukan semata-mata karena makan dan minum yang manis-manis ya, orang Jawa ya khususnya. Ada faktor yang lain ya, orang Jawa kenapa suka sering kencing manis itu terlalu banyak mendengarkan gending dandang gula. Kan manis. Ya, itu ya. Ya, itulah Bapak Ibu resep yang dari Buddha, silakan Anda praktekkan, dan rasanya kurang